komentarnya macam-macam, Iya, ada yang pedes sekali juga ada gitu, tapi ya udah, ya mungkin mereka berkomentar karena mereka takut itu akan mempengaruhi opini masyarakat. Mungkin kalau kita orang yang kebetulan nggak dikenal, ya kan, kita juga nggak akan terlalu diperbincangkan juga gitu kan. Tapi kita juga berpikir, "Masa kita nggak punya hak ya untuk hidup kita sendiri?" Gitu. Kini pasangan Katon Bagaskara dan Ira Wibowo telah dikaruniai. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek bersama saya Fani Rahmasari. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah topik menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di akhir pekan ini. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Kisah cinta Ira Wibowo dan Katon Bagaskara termasuk kisah cinta yang menarik untuk disimak. Ira dan Katon berpacaran di saat Katon belum lama bercerai dari istri pertamanya. Ayah kandung Denada, Rio Tambunan, meninggal dunia hari Rabu kemarin. Itu merupakan pukulan terbesar bagi Denada. Hubungannya dengan sang ayah baru saja membaik 3 tahun silam. Sebelumnya selama belasan tahun Denada tidak pernah berhubungan dengan sang ayah. Menyangkut hubungannya dengan rekan mainnya di Campur Sari Suci Leonita. Berita aktual lainnya tentang konser FC kemarin malam. Meski berjalan tenang, tapi sempat terjadi aksi pemukulan terhadap seorang kameramen yang dilakukan oleh security FC. Pemirsa, kisah cinta pasangan selebriti Katon Bagaskara dan Ira Wibowo termasuk penuh gejolak. Hubungan mereka terpublikasi di saat Katon baru saja berpisah dengan istri pertamanya. Hal itu sempat menjadi pembicaraan santer karena dengan istri pertamanya Katon terikat perkawinan secara agama. Tidak heran ketika menikah, Ira Wibowo dan Katon Bagaskara memilih cara diam-diam. Mereka melangsungkan perkawinan di sebuah gereja di daerah Yogyakarta. Lalu bagaimanakah mereka melewati semua gejolak itu? Kita simak kisah cinta pasangan Ira Wibowo dan Katon Bagaskara. Pemirsa, inilah pasangan selebriti Katon Bagaskara dan Ira Wibowo. Keduanya tampak harmonis dan jauh dari gosip. Kisah cinta Katon dan Ira Wibowo sendiri berawal ketika keduanya sedang liburan di Singapura pada tahun 1995. Di sana mereka bertemu dan kenalan. Meski begitu, perkenalan tersebut tidak berlanjut karena kesibukan masing-masing. Hingga pada suatu saat Katon dan Ira Wibowo bertemu lagi di sebuah kafe di Jakarta. Namun Katon harus menerima kekecewaan karena tawarannya untuk mentraktir minum kepada Ira Wibowo ditolak Ira karena ia menyangka Katon masih punya istri. Namun tanpa disangka, justru dari peristiwa tersebut Ira Wibowo menjadi simpati kepada Katon. Saya masih belum tahu saya saya pikir udah ini pisah atau ini belum orang atau kegenitan atau ya. apa gitu ya kan. Udah, Kalau misalnya udah beristri ngapain nawar-nawarin minum gitu loh. Akhirnya tapi Katonnya datang, sorry ya tadi saya nggak maksud apa-apa gitu. Oh iya gitu. Akhirnya saya pikir wah gentleman juga gitu. Ditolak tawarannya tapi malah datengin minta maaf gitu. Dan sesudah itu saya ngobrol sama teman-teman gitu, sama ADMS, Memes gitu, mereka cerita bahwa Katon tuh udah sendiri gitu, udah pisah. Oh pantas waktu itu berani-berani nawar. Thank you Di. Saya lihat juga Iranya kayaknya kok nggak ada yang punya gitu. Maksudnya kayaknya kan saya nggak tahu. Saya coba-coba iseng. Kalau saya datang hari Sabtu malam, kira-kira ganggu nggak ya? Cie. Itu aja nanya. Ya kan? Kalau kemarin kan udah Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Tapi kalau Sabtu malam ganggu nggak gitu? Gaya Siti Nurbaya aja gitu. Oh enggak, boleh aja kok. Benar nggak ada yang merasa terganggu atau ini. Oh berarti kan itu udah bahasa kiasan lah ya kan. Terus akhirnya ya berarti kalau gitu malam minggu selanjutnya saya bisa ikut datang juga dong. Dan Ira kayaknya mengizinkan. Dan kita jadilah kayak gitu. Setelah resmi berpacaran, Katon dan Ira mempublikasikan hubungan mereka. Tentu saja hal itu sempat menjadi pembicaraan santer karena Katon belum lama berpisah dari istri pertamanya, Trimei Suciati. Apalagi dengan istri pertamanya itu, Katon terikat pernikahan secara agama Katolik. Kalau gereja mungkin alasannya sih suatu kali akan jadi diizinkan juga. Cuma prosesnya lebih memakan waktu. Karena kebetulan agama Katolik
mempunyai hierarki yang pusatnya di Vatikan Roma. Waktu kita mulai pacaran, Katon pernah bilang, pokoknya kamu jangan berharap untuk kawin cepet-cepet gitu. Saya baru trauma, bisa jadi saya butuh waktu bertahun-tahun gitu. Mungkin saya baru mau kawin lagi mungkin 5-6 tahun lagi. Tapi nggak taunya nggak tahan juga Katonnya terus. Ya karena saya mikir ya, satu saya kalau semakin lama mungkin saya semakin banyak pertimbangan-pertimbangan untuk menikah lagi, dan semakin lama juga mungkin makin merasakan single parent itu satu konsep yang bisa saya terapkan, dan saya sendiri juga belum yakin saat itu karena saya sudah bawa anak. Yang pasti anak ini harus dibesarkan dalam sebuah keluarga karena supaya memberi contoh kepada dia juga untuk membuat keluarga lagi nanti setelah dia dewasa. Setelah semua kekhawatirannya sirna, Katon memberanikan diri menyunting Ira pada tanggal 28 Oktober 1996 di sebuah gereja di Yogyakarta. Konsekuensinya, Katon pun pindah agama menjadi Kristen Protestan. Kalau kemarin itu di gereja Protestan mereka mengakui gitu bahwa yang laki-laki itu Protestan, yang perempuan Islam. Itu bahkan waktu dibacakan catatan sipil mereka pun disebutkan agamanya gitu. Komentarnya macam-macam, ada yang pedes sekali juga ada gitu, tapi ya udah mungkin mereka berkomentar karena mereka takut itu akan mempengaruhi opini masyarakat. Mungkin kalau kita orang yang kebetulan nggak dikenal, ya kan, kita juga nggak akan terlalu diperbincangkan juga gitu kan. Tapi kita juga berpikir, maksud kita nggak punya hak untuk hidup kita sendiri gitu. Kini pasangan Katon Bagaskara dan Ira Wibowo telah dikaruniai 2 orang anak, Andika Radia Bagaskara dan Mario Arya Bagaskara. Sementara anak pertama Katon dari perkawinan pertamanya, Cika Putri Bagaskara, juga ikut bersama mereka. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan Katon dan Ira Wibowo terlihat selalu harmonis dan jauh dari gosip. Padahal profesi Katon dan Ira yang public figure sangat rentan dengan godaan maupun gosip yang bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga. Kita punya komitmen ya Ton ya, gitu. Kayak misalnya weekend itu udah pasti untuk anak-anak, untuk keluarga. Kemudian saya juga syuting tidak pernah lewat dari jam 9 malam. Kecuali memang ada urgent atau adegan yang memang khusus malam, ya itu kita bicarakan dulu. Terus Katon juga biasanya kalau rekaman juga jam-jam kerja gitu. Jadi kita sih sering banget ketemu ya. Sering banget. Jadi kalau misalnya sama-sama artis tapi hubungannya bisa ketemu karena nggak ada waktu untuk ketemu tuh buat kita nggak sama sekali gitu, ketemu terus. Kalau gini kan kita bisa atur sendiri. Misalnya kita merasa wah kayaknya komunikasi kita udah agak kurang nih, saya stop dulu deh, saya nggak ambil tawaran syuting dulu gitu. Atau Katon juga agak relax dulu kan bisa. Mungkin bagaimana kita meletakkan prioritasnya. Prioritasnya tuh di pekerjaan atau di hubungan. Pemirsa, berikut ini kita simak berita duka yang baru saja dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, hari Rabu kemarin merupakan hari duka bagi artis Denada. Ayah tercintanya Insinyur Rio Tambunan meninggal dunia di Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan dalam usia 68 tahun. Rio meninggal dunia karena penyakit jantung. Kepergian sang ayah untuk selama-lamanya bagi Denada merupakan sebuah kehilangan besar. Karena sebagai anak, hubungan Denada dengan sang ayah pernah terputus cukup lama. Tepatnya sejak ibunya penyanyi Emilia Contessa bercerai dari Rio Tambunan beberapa puluh tahun silam. Pengadilan memutuskan hak asuh Denada jatuh ke tangan Emilia, sementara hak asuh adik laki-laki Denada, Enrico, jatuh ke tangan Rio Tambunan. Sejak itu hubungan Denada dengan sang ayah praktis terputus. Semasa hidupnya Rio Tambunan dikenal sebagai pengamat lingkungan. Di tahun 1971 sampai 75, ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas atau Kadis Tata Kota Jakarta. Selain itu, Rio pun pernah menjabat Wakil Gubernur DKI di masa Ali Sadikin. Semasa jabatannya, ia dikenal sebagai sosok yang keras dan kuat prinsipnya. Hubungan Denada dan Rio Tambunan mulai membaik sejak November 1999 lalu. Ketika itu tanpa disangka-sangka, Rio meminta Denada untuk tinggal bersama dengannya. Entah itu merupakan sebuah firasat atau bukan, tapi bagi Denada itu merupakan sebuah peristiwa besar dalam hidupnya. Waktu itu papa telepon,
dia minta saya untuk tinggal di rumah sama dia, langsung saya mau. Hidup lama sendiri tanpa kasih sayang dari dia pada saat itu kan, menurut saya sebenarnya emang bukan hal yang bukan yang hal yang, enak gitu loh. Jadi pada saat ketemu lagi gimana